Embriologi adalah cabang ilmu biologi yang mempelajari perkembangan awal organisme mulai dari fertilisasi hingga terbentuknya struktur tubuh yang lebih kompleks. Sebelum organisme mencapai tahap kelahiran atau kelahiran pada mamalia. Pada manusia, embriologi memfokuskan perhatian pada tahap perkembangan janin dalam rahim. Dimulai dari pembuahan sel telur hingga tahap kelahiran. Pemahaman tentang embriologi sangat penting dalam bidang kedokteran. Karena memberikan wawasan mengenai asal-usul perkembangan manusia serta kelainan atau penyakit yang dapat muncul selama proses tersebut. Berikut penjelasan secara rinci tentang embriologi. Dimulai dari proses dasar dan tahap perkembangan embrio hingga aplikasi klinisnya. 1. Proses pembuahan, fertilisasi. Fertilisasi adalah proses pertemuan antara sel telur, ovum, dari ibu dan sperma dari ayah yang menghasilkan zigot. Proses ini terjadi di saluran tuba Fallopi, tuba uterina, dan menjadi langkah pertama dalam embriologi manusia. Langkah-langkah pembuahan. 1. Penetrasi sperma. Sperma yang memasuki vagina bergerak melalui serviks menuju tuba Fallopi untuk bertemu dengan sel telur. 2. Fusi sperma dan sel telur. Sperma yang berhasil menembus lapisan pelindung sel telur, zona pelusida, akan mengalami fusi dengan membran sel telur, yang memicu terjadinya fertilisasi. 3. Pembentukan zigot. Setelah sperma memasuki sel telur, materi genetik dari sperma dan sel telur bergabung untuk membentuk zigot, yaitu sel tunggal yang memiliki jumlah kromosom lengkap, 46 kromosom pada manusia. Hasil pembuahan, zigot merupakan sel yang diploid, memiliki 2 set kromosom, 1 dari ibu dan 1 dari ayah. Zigot ini mulai membelah dan berkembang menjadi sebuah struktur yang lebih kompleks dalam proses yang disebut cloning. 2. Tahapan perkembangan embrio setelah terbentuknya zigot. Embrio manusia mengalami beberapa tahap perkembangan yang sangat terorganisir. Tahapan-tahapan ini mencakup pembelahan sel, diferensiasi sel, serta pembentukan organ-organ penting. Tahap-tahap ini dapat dibagi dalam beberapa fase utama. A. Pembelahan zigot, klifage. Pada tahap awal setelah pembuahan, zigot akan mengalami pembelahan sel yang cepat. Pembelahan ini terjadi tanpa pertumbuhan sel, sehingga ukuran keseluruhan embrio tetap sama meskipun jumlah sel terus bertambah. Morula. Setelah beberapa pembelahan, zigot berubah menjadi morula, yaitu bola padat yang terdiri dari sejumlah sel yang disebut blastoma. Morula terbentuk sekitar 3-4 hari setelah pembuahan. Blastula, morula berkembang menjadi blastula.
di mana sel-sel mulai membentuk rongga di tengahnya, blastosol. Blastula ini pada akhirnya akan menjadi struktur penting untuk implantasi di rahim. B. Implantasi, sekitar 5-7 hari setelah pembuahan. Blastula akan menempel dan masuk ke dalam dinding rahim, endometrium, dalam proses yang disebut implantasi. Proses ini penting untuk menyediakan nutrisi dan oksigen bagi embrio yang berkembang. C. Gastrulasi, pada minggu ketiga perkembangan embrio, terjadi gastrulasi, yaitu pembentukan 3 lapisan germinal utama. 1. Endodem, lapisan dalam yang akan berkembang menjadi organ-organ internal seperti saluran pencernaan, paru-paru, dan kelenjar tiroid. 2. Mesodem, lapisan tengah yang akan membentuk otot, tulang, jantung, pembuluh darah, ginjal, dan sistem reproduksi. 3. Ektodem, lapisan luar yang akan membentuk kulit, sistem saraf, termasuk otak dan sumsum tulang belakang, dan organ sensorik. D. Neurulasi, setelah gastrulasi, lapisan ektodem akan membentuk tabung saraf, yang menjadi dasar bagi sistem saraf pusat, otak, dan sumsum tulang belakang. Proses ini disebut neurulasi, pembentukan tabung saraf. Ektodem mengalami lipatan untuk membentuk tabung saraf, yang kemudian berkembang menjadi otak dan sumsum tulang belakang. E. Organogenesis, setelah terbentuknya 3 lapisan germinal dan tabung saraf, embrio mulai memasuki fase organogenesis, yaitu pembentukan organ-organ utama tubuh. Jantung, salah satu organ pertama yang mulai berkembang adalah jantung, yang mulai berdetak pada minggu keempat perkembangan. Pembentukan sistem peredaran darah, pada saat yang sama, sistem pembuluh darah mulai terbentuk. Pembentukan organ lain seperti ginjal, hati, paru-paru, dan organ reproduksi mulai berkembang pada tahap ini. F. Fase fetal, fetalisasi. Pada akhir bulan kedua, embrio disebut janin, fetus, dan organ-organ utama sudah mulai terbentuk, meskipun belum sempurna. Fase ini berlangsung hingga kelahiran dan ditandai dengan pertumbuhan dan pematangan organ serta sistem tubuh. Pertumbuhan dan maturasi, organ-organ seperti paru-paru, ginjal, dan jantung mulai berfungsi lebih efektif, meskipun paru-paru masih belum sepenuhnya berkembang untuk bernapas di luar rahim. 3. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan embrio. Perkembangan embrio dapat dipengaruhi oleh banyak faktor, baik internal maupun eksternal. A. Faktor genetik, kromosom, perubahan atau kelainan pada kromosom. Seperti pada sindrom Down, trisomi 21, atau sindrom Turner,
dapat mempengaruhi perkembangan embrio dan menyebabkan kelainan genetik. Genetik mendalam, beberapa penyakit atau gangguan, seperti kelainan metabolisme atau kelainan perkembangan, dapat diturunkan dan dipengaruhi oleh genetik. B. Faktor lingkungan, teratogen, faktor lingkungan seperti alkohol, obat-obatan, virus, atau bahan kimia dapat merusak perkembangan embrio dan menyebabkan cacat lahir atau kelainan lainnya. Nutrisi, kekurangan nutrisi, terutama asam folat, dapat menyebabkan kelainan tabung saraf seperti spina bifida. Infeksi, beberapa infeksi, seperti rubella atau sitomegalovirus, CMV, dapat menyebabkan kelainan pada perkembangan janin. 4. Peran embriologi dalam kedokteran. Embriologi sangat penting dalam bidang medis, baik untuk mendiagnosis dan memahami kelainan genetik, maupun untuk memahami perkembangan normal tubuh manusia. Berikut adalah beberapa aplikasi klinis embriologi. A. Diagnosis cacat lahir. Memahami perkembangan embrio membantu dalam diagnosis dan pemahaman cacat lahir atau kelainan genetik yang terjadi akibat gangguan dalam proses pembelahan sel, diferensiasi, atau organogenesis. Contoh, sindrom Down, trisomi 21, kelainan jantung bawaan, atau kelainan pada sistem saraf seperti anensefali. B. Penggunaan dalam reproduksi dan fertilisasi in vitro, IVF. Embriologi juga penting dalam prosedur reproduksi, seperti fertilisasi in vitro, IVF, yang memungkinkan pembuahan sel telur di luar tubuh untuk membantu pasangan yang menghadapi masalah kesuburan. Selama IVF, teknik embriologi digunakan untuk memilih embrio yang paling sehat untuk ditanamkan di rahim. C. Terapi sel dan generasi. Penelitian embriologi juga berkontribusi pada bidang terapi sel dan rekayasa jaringan, dengan mempelajari potensi stem sel untuk menggantikan atau memperbaiki jaringan yang rusak. D. Genetik dan penyakit keturunan. Memahami aspek genetik dalam embriologi sangat penting untuk diagnosis dan pengelolaan penyakit keturunan, serta dalam pengujian genetik prenatal untuk mendeteksi kelainan genetik pada janin. Kesimpulan, embriologi adalah ilmu yang mempelajari tahap perkembangan awal organisme, dimulai dari pembuahan hingga kelahiran. Proses ini melibatkan serangkaian langkah yang sangat terorganisir, termasuk pembelahan sel, diferensiasi sel, dan pembentukan organ-organ utama tubuh. Pemahaman yang mendalam tentang embriologi sangat penting dalam kedokteran, karena banyak kelainan dan penyakit yang berasal dari gangguan dalam perkembangan embrio. Selain itu,
Embriologi juga berperan dalam teknologi reproduksi dan penelitian medis. Membuka potensi dalam bidang terapi sel dan pengobatan penyakit genetik.